Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Tuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Tentunya saya akan selalu mendoakan semoga teman-teman baik-baik saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Ad Astra? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menemani waktu istirahat kalian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Vanishing on 7th Street. Adalah sebuah film pasca apokaliptik Amerika yang rilis di tahun 2010, disutradarai oleh Brad Anderson, serta dibintangi oleh Hayden Christensen, Thandie Newton, dan John Leguizamo. Film yang berdurasi 91 menit ini bercerita tentang sebuah kejadian misterius di sebuah kota di Amerika yang secara tiba-tiba menjadi kota mati setelah semua orang lenyap dalam kegelapan. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan bagaimana kondisi sebuah bioskop di salah satu mall kota Detroit yang dipadati pengunjung. Terlihat para pengunjung yang menonton film komedi sangat menikmati penampilan Adam Sandler yang begitu menghibur. Paul, seorang pegawai bioskop yang bekerja sebagai proyeksionis, sedang membaca buku tentang dark matter atau zat kegelapan, di mana salah satu bagiannya menceritakan legenda hilangnya sebuah koloni di Roanoke pada tahun 1950, serta ditemukannya sebuah tulisan misterius yaitu Croton. Tiba-tiba saja terjadi pemadaman listrik, diikuti dengan lenyapnya para penonton di salah satu teater. Ternyata tidak hanya itu, setelah lampu emergensi menyala, seketika mall tersebut menjadi sepi karena hilangnya semua orang secara misterius. Yang tersisa hanyalah pakaian mereka yang berceceran di lantai, serta suara bisikan yang terdengar seperti angin bertiup. Seorang petugas keamanan menjelaskan bahwa pengelola gedung telah mengirimkan teknisi untuk kembali menyalakan listrik. Di ujung koridor, petugas itu merasa telah melihat sesuatu. Namun ketika menghampirinya, pria itu lenyap begitu saja bersama teriakannya. Paul benar-benar merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Suara bisikan pun semakin jelas terdengar, dan tiba-tiba saja sebuah bayangan menerkam Paul. Kejadian yang sama juga terjadi di sebuah rumah sakit. Setelah padamnya listrik, tiba-tiba saja semuanya menghilang dan meninggalkan seorang petugas medis bernama Rosemary. Dalam keadaan bingung dan panik, wanita itu mendatangi setiap ruangan untuk bisa menemukan seseorang. Dan akhirnya di ruangan bedah, Rosemary menemukan pasien malang yang ditinggalkan begitu saja ketika sedang operasi. Dalam keadaan sadar, dia merintih kesakitan dan tiba-tiba saja lampu emergensi mati, sekaligus melenyapkan pria itu. Di tempat lain keesokan harinya, seorang pria bernama Luke yang berprofesi sebagai reporter juga mengalami hal yang sama. Terjadi pemadaman listrik di apartemennya, menghilangnya seluruh penghuni apartemen, bahkan di jalanan dan perkantoran, Luke sama sekali tidak menemukan siapapun kecuali baju-baju yang berceceran dan suara-suara bisikan yang menyatu bersama angin. 72 jam kemudian, di malam hari, kota itu benar-benar menjadi tempat yang sangat mencekam. Dengan sebuah senter, Luke berhasil bertahan, dan agar senternya tetap menyala, pria itu harus memunguti setiap baterai yang ditemukannya. Sangat mengejutkan, seorang pria menghampiri Luke dengan membawa sebuah pemantik api. Pria itu terlihat sangat ketakutan, seperti ada sesuatu yang mengejarnya dalam kegelapan. Dia mengharapkan Luke bisa memberikan salah satu senter kepadanya. Namun Luke hanya mengabaikan pria itu dan lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan dirinya. Sehingga akhirnya pria itu pun meninggalkan Luke dan lenyap dalam kegelapan. Setelah melanjutkan pencarian, tiba-tiba saja dia menemukan satu-satunya mobil yang lampunya masih menyala. Namun sangat disayangkan, ternyata mobil truk itu tidak memiliki cukup daya sehingga Luke tidak bisa menyalakan mesinnya. Tak jauh dari situ, Luke menemukan sebuah bar yang masih terlihat normal dengan cahaya lampu dan musik klasik yang menenangkan hati. Tapi ketika Luke berada di dalam, kondisinya tidak jauh berbeda. Tidak ada seorang pun di sana, kecuali baju-baju dan gelas berisi bir yang sepertinya belum sempat diminum. Selain itu, Luke juga mendapatkan beberapa baterai untuk membuat senternya tetap menyala. Namun di balik semua itu, ternyata alasan bar tersebut masih menyala karena ditenagai oleh generator yang berada di ruangan bawah tanah.
Tiba-tiba saja seorang bocah laki-laki bernama James menodongkan senjatanya ke arah Luke. Bahkan, bocah itu sempat melepaskan satu tembakan yang nyaris mengenai kepala Luke karena mengira Luke hendak memperdaya James. Akhirnya Luke mencoba meyakinkan bocah itu bahwa dia bukanlah ancaman. Selain itu, Luke juga yakin James tidak akan berani menembaknya karena kemungkinan hanya Luke lah satu-satunya manusia yang masih tersisa. James menjelaskan bahwa ibunya bekerja di sana. Namun, beberapa waktu yang lalu, sang ibu mengikuti seorang pria ke gereja karena melihat sebuah cahaya. Dengan sangat menyesal, Luke harus menegaskan seperti apa kondisi di luar yang mana tidak mungkin ibu James masih berada di dalam gereja. Oleh karena itu, Luke mengajak James ikut dengannya mencari jalan keluar untuk meninggalkan Detroit. Tapi karena James menolak, terjadi pertengkaran dan akhirnya Luke pun memutuskan untuk pergi sendiri. Tiba-tiba saja Rosemary muncul di sana, mengancam Luke dan James karena mengira mereka telah menyembunyikan anaknya Manny. Bahkan wanita itu berhasil merebut pistol Luke dan melepaskan tembakan karena telah merasa putus asa. Untung saja tembakan itu meleset dan akhirnya Luke dan James mencoba menenangkan wanita itu. Setelah ketegangan mereda, Rosemary menceritakan sedikit tentang kejadian yang dialaminya ketika bencana kegelapan melanda. Rosemary tidak menemukan anaknya Manny di rumah. Kemudian wanita itu mencoba mendatangi bar karena mengira Manny dibawa oleh suaminya. Terdengar suara teriakan dari seseorang yang berada di luar. Awalnya Luke menolak untuk mendatangi suara tersebut karena sama seperti sebelumnya, pria itu tidak mau membahayakan dirinya. Namun karena Rosemary nekat memaksakan diri, akhirnya Luke pun tidak punya pilihan lain dan memberanikan diri untuk memeriksanya. Tak lama kemudian setelah melewati bayangan-bayangan aneh, Luke tiba di sebuah halte bus yang masih bercahaya. Di sana dia menemukan pria bernama Paul yang terlihat sangat ketakutan dengan luka di bagian kepala. Bayangan-bayangan pun mulai berkumpul di sekitar halte ketika senter yang digunakan Luke mati. Akhirnya pria itu terpaksa menggunakan obor dan bergegas membawa Paul dari sana. Kepanikan membuat Luke menjadi tidak fokus, sehingga membuatnya terjatuh. Beruntung jarak mereka sudah tidak jauh dari bar, sehingga Rosemary yang mendengarkan teriakan Luke langsung membuka pintu dan akhirnya mereka pun selamat. Beberapa waktu kemudian setelah menerima perawatan dari Rosemary, keadaan Paul sudah menjadi lebih baik. Pria itu menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya hingga akhirnya menemukan halte bus yang masih diterangi oleh lampu. Timbul banyak persepsi atas apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah menghilang, mulai dari senjata biologis hingga penculikan alien. Namun Rosemary meyakini bahwa ini semua merupakan sebuah hukuman dari Tuhan karena dirinya dulu pernah berbuat jahat. Dari sekian banyak persepsi, hanya pernyataan Rosemary yang menurut Luke paling tidak masuk akal. Pria itu sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan, jika memang Tuhan itu ada, mungkin saja saat ini dia telah ikut lenyap bersama seluruh umat manusia. Tiba-tiba saja aliran listrik menjadi terganggu akibat beban yang ditampung oleh generator terlalu berat. Seketika ruangan pun menjadi gelap dan bayangan-bayangan kembali muncul. Mereka semua bergegas mematikan alat-alat elektronik yang tidak dibutuhkan dan segera menuju ke bawah untuk memeriksa generatornya. Ternyata, dugaan Paul benar, semakin lama generator tersebut semakin melemah dan akhirnya akan rusak sama halnya dengan alat elektronik dan mesin-mesin lain. Paul tidak bisa memperhitungkan berapa lama lagi mesin itu akan bertahan, namun pastinya tidak akan sampai 1 hari. Kemudian Paul menceritakan sebuah kisah yang pernah dibacanya tentang kejadian di sebuah pulau Roanoke di lepas pantai California. Pada tahun 1587, di sana terdapat koloni Inggris pertama yang berpenduduk sekitar 117 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Suatu hari kapal dari London datang dengan membawa suplai makanan. Namun sayangnya seluruh makanan itu menjadi tidak berguna karena semua orang yang berada di pulau itu menghilang. Seluruh koloni itu musnah. Mereka meninggalkan rumah, makanan, dan segala macam kebutuhan lainnya. Para kru pun berusaha membentuk tim untuk mencari penduduk yang hilang. Namun tetap saja, mereka tidak menemukan apapun kecuali sebuah tulisan aneh yang dipahat di pagar kayu, yaitu Crow Town.
Tidak ada yang mengerti apa arti ataupun makna dari kata itu. Namun menurut Paul, mungkin saja itu sebuah bahasa suku pedalaman yang memperingatkan kita bahwa akan terjadi pemusnahan sebelum penciptaan kembali. Dan kemudian Paul pun terduduk lemas karena tiba-tiba saja dia mengalami demam tinggi. Mungkin sejak tadi, Luke terlihat paling tenang dan menganggap cerita Paul tentang Roanoke hanyalah mitos belaka. Tapi sebenarnya, dalam hati Luke, dia sedikit mempercayai hal itu. Karena dia sendiri sudah pernah mendengarkannya ketika berada di kantor, mencari rekan-rekan kerjanya yang hilang. Di ruang kontrol, Luke sempat melihat bayangan hitam sesaat sebelum teriakan Paige yang sedang menyiarkan berita. Lalu tiba-tiba saja seorang ilmuwan bernama David Broad dari Chicago berhasil membajak siaran darurat dan memberitakan tentang fenomena yang terjadi. Menurutnya hal itu bukanlah perbuatan iblis, manusia, ataupun makhluk asing, melainkan sebuah hukum alam yang baru, yang mana seluruh umat manusia harus mulai beradaptasi jika ingin bertahan hidup. Selain menghilangkan orang-orang, kegelapan itu juga bisa meniru suara, bahkan bentuk, untuk memperdaya manusia. Maka, satu-satunya cara untuk bertahan adalah tetap berada di dekat sumber cahaya dan tidak mempercayai cahaya lain. Di penutupan informasinya, David memberikan sebuah nomor untuk menerima laporan. Namun sangat disayangkan, seluruh listrik cadangan di gedung itu padam, dan tiba-tiba saja kegelapan pun mendatangi Luke, tapi dengan sigap dia berlari ke ruangan lain dan berhasil membuka tirai jendela sehingga cahaya pun memenuhi ruangan itu. Setelah menjelaskan tentang informasi yang dia dapatkan di kantor, Luke mengajak semuanya untuk pergi meninggalkan bar itu. Dia menjelaskan bahwa tak jauh dari bar, dia sempat menemukan sebuah truk dengan daya yang terbatas dan akan membawanya ke bar untuk diisi kembali menggunakan generator. Karena tak lama lagi generator itu akan segera rusak, dan jika terus berada di sana, mereka akan lenyap tanpa mengetahui apakah hal yang sama juga terjadi di kota yang lain. Selain itu, James dan Rosemary pun tidak akan bisa menemukan orang yang dicarinya jika terus berada di dalam bar. Namun untuk membawa truk itu ke bar, Luke tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan bantuan salah satu dari mereka. Akhirnya semua setuju dengan rencana Luke dan memutuskan Rosemary yang akan membantu membawa truk tersebut. Sedangkan James akan tinggal di bar untuk merawat Paul. Tak lama setelah ditinggal oleh Luke dan Rosemary, Paul sempat tak sadarkan diri sehingga James mengiranya telah mati. Namun tiba-tiba saja Paul terbangun dan meminta James untuk menyalakan mesin pemutar lagu, yang mana hal itu akan menguras tenaga generator. James terpaksa mengikuti kemauan Paul untuk menenangkannya. Dan sesuai dengan yang dikatakan Luke, alat itu langsung membuat tenaga generatornya berkurang, sehingga lampunya tidak bisa menyala dengan baik. Kegelapan pun kembali memenuhi ruangan itu dan membuat James berhalusinasi sedang berada di tengah-tengah keramaian bar, bertemu teman-temannya dan juga sang ibu yang sangat ia rindukan. Lalu teriakan Paul menyadarkan James karena suhu tubuhnya yang semakin tinggi. Dan ketika James meninggalkan Paul untuk membersihkan handuk, giliran Paul yang dibuat berhalusinasi sedang berada di ruang rahasia di bawah tanah yang terlihat seperti sebuah jalur untuk menyelamatkan diri. Sangat mengejutkan, ternyata pintu keluar itu tidak pernah ada, dan ketika Paul berbalik, bayangan berwujud manusia mendekatinya seiring dengan padamnya lampu. Stay away! Stay away! Paul langsung terbangun dan menemukan bahwa kegelapan sejak tadi berada di depan wajahnya, hingga akhirnya Paul pun lenyap. Sementara itu, Luke dan Rosemary telah menemukan truk yang mereka cari. Setelah beberapa menit mendorong truk itu, Luke meminta waktu untuk mengistirahatkan pergelangan kakinya yang cedera. Tiba-tiba saja, seluruh senter yang dibawa mereka mengalami masalah, padahal sebelumnya, Rosemary mengaku telah mengganti baterainya. Dalam kondisi panik, mereka berdua dihampiri oleh seorang gadis yang membawa senter. Kemudian, karena merasa takut, gadis itu pun melarikan diri. Seketika kegelapan langsung mengelilingi mereka. Untungnya Rosemary dengan cepat menyelamatkan Luke dengan menyalakan lampu truk. Tapi seperti yang dikatakan Luke, daya yang ada di dalam truk sangat terbatas, sehingga lampu tersebut hanya dapat bertahan beberapa menit saja. Luke mencoba membuat sebuah obor dan dengan sebuah korek api yang mereka temukan di dalam gedung, akhirnya obor itu pun berhasil menyala.
Tiba-tiba saja Rosemary mendengar suara bayi ketika sedang mengambil alkohol untuk menyalakan obor yang lain. Wanita itu langsung mengikuti asal suara tersebut, yang mana berasal dari sebuah keranjang bayi yang berada di pinggir jalan dengan disinari cahaya lampu. Merasa khawatir, Luke pun memutuskan untuk menyusul Rosemary. Tapi sangat disayangkan semua sudah terlambat. Kali ini, Luke menyaksikan langsung bagaimana kegelapan menelan Rosemary. Dengan sebotol alkohol yang dijatuhkan Rosemary, Luke menyalakan sebuah obor dan bergegas mendorong truknya untuk kembali ke bar. Sesampainya di sana, Luke hanya menemukan James yang sedang ketakutan di ruang generator. Setelah masing-masing dari mereka menceritakan apa yang terjadi dengan Paul dan Rosemary, Luke dan James pun bergegas menjalankan rencana mereka untuk menyalakan mobil sebelum generatornya benar-benar mati. Namun, mereka harus membagi tugas dikarenakan harus ada yang menyalakan mobil ketika Luke menyambungkan kabel ke generator. 2 kali percobaan berakhir dengan kegagalan karena generator tersebut sudah sangat lemah. Mau tidak mau, Luke harus meningkatkan tenaga generatornya hingga maksimal dan akhirnya truk pun berhasil menyala. Namun Luke harus segera keluar dari bar karena lampu-lampu di tempat itu seketika padam setelah generatornya berhenti bekerja. Mereka sangat bersyukur bisa pergi meninggalkan bar. Namun Luke harus menghentikan truknya untuk menutup kap depan serta melepaskan kabel. Sialnya, truk tersebut berhenti tepat di depan gereja, sehingga membuat James kembali teringat sang ibu yang sampai saat ini belum juga kembali. Akhirnya, karena James tidak menghiraukannya, Luke terpaksa meninggalkan pemuda itu. Di perjalanan, Luke kembali berhenti karena melihat sebuah tulisan yang sama seperti dalam kisah yang diceritakan oleh Paul, yaitu Croton. Kembali ke gereja, di sana James melihat sebuah bayangan yang berwujud persis seperti ibunya. Dan ketika pemuda itu mendekatinya, tiba-tiba saja bisikan berubah menjadi teriakan, dan sebuah bayangan lain langsung menerkamnya. Beruntung Luke menghancurkan pintu gereja dengan truknya, sehingga James pun selamat. Namun sangat disayangkan, James masih saja ingin mencari ibunya, sehingga ketika lampu truk padam, Luke yang berada di tempat gelap langsung dilenyapkan. Kini hanya James yang tersisa. Dia mengumpulkan semua keberanian dan keyakinannya untuk tetap berada di dunia hingga satu persatu lilin yang berada di gereja itu mati dan seluruh ruangan menjadi gelap. Film pun ditutup dengan menampilkan James yang terbangun di pagi hari. Ternyata masih ada satu lilin yang masih menyala, dan itulah yang menyelamatkannya dari kegelapan. Kemudian James dihampiri oleh seorang gadis kecil yang sebelumnya bertemu dengan Luke dan Rosemary. Gadis itu bernama Brianna, dan selama ini dia bertahan dengan menggunakan senter bertenaga matahari. Kemudian mereka pun menemukan seekor kuda yang sepertinya peliharaan seseorang. Dan akhirnya, James serta Brianna mengendarai kuda itu untuk pergi ke Chicago sesuai dengan rencana Luke. Kira-kira bagaimanakah kondisi kota Chicago? Dan apakah James dan Brianna adalah spesies manusia yang tersisa? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Vanishing on 7th Street? Apakah menarik? Sebuah ide yang sangat fresh, membuat kegelapan menjadi sebuah momok yang sangat menyeramkan. Namun sangat disayangkan kurangnya penjelasan dan kondisi tentang apa dan bagaimana semua itu bisa terjadi, membuat film ini sangat membingungkan. Ditambah lagi akting para bintang filmnya yang terasa seperti dibuat-buat, terkadang membuat kesan horornya hilang begitu saja. Salah satunya adalah secara tiba-tiba, karakter berteriak, mengamuk dan sedih tanpa alasan yang jelas, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang berpikir film Vanishing on 7th Street merupakan film bertema aliran sesat berdasarkan dengan buku yang dibaca Paul. Namun mendadak semua berubah ketika kegelapan melahap seluruh penonton di teater, seluruh penduduk Detroit, atau bahkan mungkin seluruh umat manusia dan tidak menyisakan apapun selain pakaian mereka. Hal ini benar-benar berhasil memberikan kengerian yang berbeda. Ditambah lagi bayangan-bayangan yang tampak hidup dan bergerak semakin dekat seiring dengan hilangnya cahaya. Tidak diketahui bagaimana kegelapan tersebut bisa mematikan daya dari benda-benda listrik ataupun mesin. Namun, yang paling mengerikan dari semuanya, bayangan itu memiliki kecerdasan, yang mana mereka bisa mempermainkan pikiran manusia. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan David, jangan pernah mempercayai cahaya lain selain yang ada di tanganmu. Dan jika mendengar suara orang yang kita kenal memanggil, padahal orang tersebut telah tiada, maka kemungkinan bayangan tersebut sedang mencoba mempermainkan pikiran kita.
filmnya sendiri tidak benar-benar menjelaskan hal itu, walaupun ada sedikit petunjuk aneh di beberapa adegan. Di awal mula film, Paul sang proyeksionis sedang membaca sebuah buku atau majalah di mana terdapat artikel yang menceritakan tentang misteri dark matter, sebuah zat paling umum di alam semesta, namun tidak ada ilmuwan yang bisa benar-benar menjelaskan hal itu. Kemudian pria itu membalik halamannya hingga ditemukanlah sebuah artikel tentang kejadian hilangnya koloni di Roanoke dan hanya meninggalkan sebuah kata kroton yang ditemukan terukir di pohon. Di tengah film, Paul juga menyebutkan hal kroton yang menurutnya berhubungan dengan sebuah pemusnahan demi mendatangkan awal yang baru dan terdengar seperti berhubungan dengan hal-hal spiritual. Dari hasil penelusuran saya, kroton sendiri adalah sebuah nama suku pedalaman di Pulau Roanoke yang mana ahli sejarah memperkirakan hilangnya koloni karena mereka memutuskan bergabung dengan suku tersebut. Namun hingga kini, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan teori tersebut. Penutupan film juga tidak terlalu baik karena cerita seolah-olah berakhir begitu saja tanpa ada penjelasan apapun tentang rencana mereka. Untungnya ditampilkan sebuah papan yang bertuliskan Chicago sehingga kita bisa mengetahui tujuan dua bocah terakhir di kota Detroit. Ada sedikit keajaiban menjelang akhir di mana James diselamatkan oleh sebatang lilin yang menyala hingga pagi, yang mungkin mengisyaratkan bahwa kegelapan itu berhubungan dengan religius, seperti yang diyakini oleh Rosemary. Namun di sisi lain, saya juga merasa hal tersebut merupakan sebuah kebetulan belaka. Saya tidak membenci film ini, saya justru sangat menyayangkan ceritanya yang tidak jelas dan tidak konsisten. Seperti seluruh mesin-mesin mati, tapi mengapa generator di bar masih tetap menyala? Sama halnya dengan truk Chevy yang masih memiliki daya saat 500 mobil lain yang ditemukan Luke semuanya mati. Selain itu, saya tidak menemukan alasan yang masuk akal tentang Paul yang dibebaskan oleh bayangan. Padahal, di awal film, kita sama-sama melihat pria itu telah ditangkap atau dilenyapkan. Dan apa yang terjadi dengan Rosemary? Mengapa dia tidak dilenyapkan saat di rumah sakit, sedangkan pasien yang berada di hadapannya lenyap setelah padamnya lampu? Hanya Luke satu-satunya orang yang memiliki alasan mengapa dia tidak lenyap. Karena ketika dia terbangun di pagi hari, kita menemukan sebuah lilin yang masih menyala. Sama seperti James di akhir film, kemungkinan lilin itulah yang menyelamatkannya. Sekali lagi, saya sama sekali tidak menemukan jawaban atau penjelasan tentang bayangan dan kegelapan. Namun jika kalian memaksa, saya lebih senang menganggap kegelapan itu adalah makhluk atau alien yang memiliki kecerdasan dan selama ini telah menjaga planet bumi, sama seperti Klaatu di film The Day the Earth Stood Still. Dia menghendaki pemusnahan manusia dan menyisakan beberapa saja untuk kembali memulai kehidupan yang lebih baik tanpa teknologi dan mesin-mesin yang bisa merusak lingkungan. Bagaimana menurut kalian? Perlu saya ingatkan, seperti biasa, saya bukan orang pintar apalagi sok tahu. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah, pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.